Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kisah para rasul menampilkan kepada kita ketika para rasul berjuang untuk tetap berada pada jalan yang telah Yesus rintis dan Yesus wariskan kepada mereka. Mereka dihadapkan pada begitu banyak tantangan, kesulitan, dan bahkan penderitaan dan penganiayaan. Namun mereka setia, pada akhirnya mereka memiliki hidup abadi. Sementara Injil menampilkan kepada kita, Yesus begitu peduli terhadap kebutuhan masing-masing kita, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Maka dia merasa iba terhadap orang banyak yang mengikutinya dan memberikan perintah kepada para rasul supaya para rasul memberikan orang-orang itu makan. Dan ia meminta kepada para rasul menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Lewat mujizat Yesus memberi 5.000 makan 5.000 orang ini mengingatkan kepada kita sepanjang hidup kita, ketika kita memberi dengan tulus dan ikhlas, kita akan mendapatkan gantinya melebihi apa yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita memberi dengan sendirinya, kita akan menerima imbalannya. Tetapi kalau kita susah untuk memberi,
maka kita juga susah untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berjuang, semoga lewat kedua bacaan suci hari ini memampukan kita berjuang untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan hidup, membutuhkan bantuan dan pertolongan kita.